Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bisa kita bayangkan sebagai pondasi sebuah rumah, seperti pondasi yang menjadi dasar kuat untuk sebuah rumah. Pancasila ini menjadi dasar kuat untuk negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila terdiri dari 5 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga berfungsi sebagai landasan ideologi bangsa yang mempersatukan keberagaman budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. 5 sila tersebut menjadi panduan moral dan etis dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jadi, 5 sila dalam Pancasila ini mencerminkan harapan bersama tentang kehidupan yang beradab, adil, dan harmonis, di mana seluruh elemen bangsa dapat hidup dalam kesatuan dan kesejahteraan. Ideologi ini bukan hanya sekedar dokumen negara, melainkan juga panduan etis yang menuntun perilaku individu dan kolektif. Oke, yang selanjutnya yaitu 5 sila Pancasila dan penjelasannya. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu di mana mengakui kebebasan beragama dan menghormati keyakinan setiap warga negara. Sila pertama ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Meski Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, Pancasila ini mengedepankan toleransi dan penghormatan terhadap setiap agama dan kepercayaan yang ada. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya dan ibadahnya masing-masing, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Oke, selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keadilan dalam kehidupan sosial. Sila ini mencerminkan nilai kemanusiaan universal yang menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam tataran praktis, ini mencakup penghormatan terhadap HAM, kesejahteraan sosial, dan upaya untuk menciptakan keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Di mana sila ini mencerminkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Indonesia sebagai negara multikultural sangat mengedepankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan Indonesia bukan hanya mencakup persatuan teritorial, tetapi juga persatuan dalam hal perasaan, pikiran, dan tindakan di antara seluruh komponen bangsa. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat melalui perwakilan. Sila ini menjadi dasar bagi sistem demokrasi di Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Permusyawaratan artinya, keputusan yang diambil melalui proses dialog dan diskusi bukan dengan paksaan atau dominasi mayoritas. Kebijaksanaan artinya, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya sebagian kelompok. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat melalui perwakilan. Yang kelima, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan yang merata dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Sila terakhir ini menekankan pentingnya kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Keadilan sosial mencakup distribusi kekayaan yang adil, akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tujuannya adalah agar tidak ada individu atau kelompok yang tinggal dalam proses pembangunan nasional, yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Selanjutnya ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Di Indonesia, demokrasi yang diterapkan dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam demokrasi Pancasila menekankan pada nilai musyawarah dan mufakat, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat. Dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia mencakup kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum. Kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara berkala, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih. Ketiga, ada hak asasi manusia. Demokrasi Indonesia juga mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Dan terakhir, partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui pemilu maupun secara tidak langsung melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Lanjut, ada Pancasila sebagai landasan demokrasi. Demokrasi Pancasila berbeda dengan bentuk demokrasi liberal maupun demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila tidak menekankan pada dominasi mayoritas atau minoritas, tetapi pada prinsip musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan, di mana kepentingan seluruh rakyat harus diutamakan. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah merupakan mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Meskipun mufakat tidak selalu dapat dicapai, proses musyawarah harus dilakukan dengan mengedepankan kebijaksanaan dan pertimbangan atas kepentingan semua pihak. Demokrasi Pancasila juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam politik. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui beberapa mekanisme, di antaranya 1. Pemilihan umum. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, DPR, DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kedua, lembaga perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga perwakilan yang berfungsi untuk menyalurkan
aspirasi rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Ketiga, musyawarah dan mufakat. Proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara seringkali melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat, terutama di tingkat lokal dalam musyawarah desa atau rapat-rapat umum. Keempat, partisipasi rakyat. Demokrasi di Indonesia juga menekankan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, baik melalui pemilu, partai politik, maupun forum-forum diskusi publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam penerapan demokrasi dan Pancasila. Meskipun demokrasi dan Pancasila telah menjadi pondasi kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. 1. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Meski sila kelima menekankan keadilan sosial, Indonesia masih menghadapi ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan publik. Kedua, polarisasi politik. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan polarisasi politik yang sering kali dipicu oleh isu-isu identitas, agama, dan etnis. Ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, korupsi. Korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Praktik korupsi dapat merusak sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keempat, kualitas pendidikan politik. Partisipasi politik yang rendah, terutama di kalangan pemuda dan masyarakat pedesaan, menunjukkan bahwa pendidikan politik masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi warga negara dalam demokrasi. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi dari kami, Pancasila dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling keterkaitan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai landasan moral memberikan arah bagi demokrasi, sedangkan demokrasi menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Tantangan dalam penerapan kedua konsep ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.